Oke, selamat pagi anak-anak. Materi kita hari ini yaitu mengenai aturan sinus dan kosinus. Jadi yang pertama, ini adalah mengenai aturan sinus, di mana rumusnya adalah A sin A sama dengan B sin B sama dengan C sin C. Jadi untuk mengerjakannya ini kita cukup pakai dua saja. Entah itu dipasangkan A per sin A dengan C per sin C, atau A sin A dengan B per sin B, atau B per sin B dengan C per sin C. Jadi tergantung pada soalnya, dipasang-pasangkan nantinya. Yang dipakai hanya dua saja, nggak tiga-tiganya langsung ya. Jadi yang kita kerjakan ini contoh yang pertama. Diketahui segitiga ABC di mana sudut A-nya 45 derajat, sudut B-nya 30 derajat, dan panjang AC-nya sama dengan 6. Tentukan panjang dari BC. Ya. Jadi kita perhatikan di sini, ini gambarnya sudut A 45 derajat, sudut B 30 derajat. Dia minta panjang dari AC. Nah, rumusnya ini kan sebenarnya pakai A sin A. Nah, sekarang ditanya AC. Jadi sama aja ya. Kalau menentukannya nanti ditanya AC kan boleh kamu buat seperti ini, Nak. Kamu boleh ubah ke bentuk AC, BC begitu, atau seperti ini yang Ibu buat. Nah, ini kan A. Di depan sudut A ini namanya garis A. Makanya di depan sudut A ini A sama dengan. Di depan sudut B itu namanya garis B. Jadi AC ini sama dengan B. Lalu di depan sudut C itu namanya garis C. Jadi AB ini namanya garis C. Nah, tadi pertanyaannya adalah B ke C. B ke C itu nama garisnya adalah A. Berarti ini yang ditanya, ya kan? Maka kita gunakan yang mana? Yang mana yang kita pasangkan? Kan yang ditanya BC. BC itu tadi A. Berarti otomatis A per sin A sudah wajib. Karena itu yang ditanya, itu yang kita pakai. Nah, satu lagi kita pakai yang mana? B per sin B atau C per sin C. Nah, boleh ya, boleh B per sin B, boleh C per sin C yang digunakan pasangannya, tergantung dengan apa yang diketahui. Kalau kita pakai C per sin C, panjang C pun tak tahu kita berapa, sin C-nya juga nggak ada diketahui, jadi nggak bisa kita pasangkan dengan ini. Jadi pasangkanlah ke yang memiliki, yang ada dimilikinya, misalkan kayak B per sin B. Kayak B ini kan ada dikasih tahu B-nya berapa, 6 ya kan? Panjang B-nya 6, sudut B-nya juga diketahui. Jadi pasangkanlah dia ke yang diketahui. Maka dipasangkan A sin A dengan B sin B. A-nya ditanya, A-nya tadi ini A besar sudut ya, 45 derajat. Lalu B-nya 6, sudut dari B-nya 30 derajat. Jadi kali silang A sin 30 derajat sama dengan 6 sin 45 derajat, dikalikan ya. Jadi kalau ditanya A sama dengan 6 kali sin 45 derajat per sin 30 derajat. Sin dari 45 itu adalah setengah akar 2. Sin dari 30 adalah setengah. 6 kali setengah itu adalah 3, tinggal 3 akar 2. Per setengah. Setengah ini kan kalau dibuat jadi kali menjadi 2 per 1. Makanya ini kali 2. Kalau dikalikan ini 3 akar 2 kali 2 hasilnya adalah 6 akar 2. Maka jawabannya adalah 6 akar 2. Atau boleh kita gantikan sesuai permintaannya tadi adalah BC. Berarti BC sama dengan 6 akar 2. Begitu. Yang kedua, tentukan besar sudut theta dari segitiga berikut. Nah, kalau kalian lihat theta ini adalah sin dari B. Ya kan? Yang ditanya berarti B. Pasti otomatis B wajib dipakai. Berarti B sin B itu wajib dipakai. Nah, sekarang kita mau cari pasangannya kemana? Sebelum saya buat ini ya kan, kenapa harus Ibu pasangkan ke A? Kalau kita pasangkan ke C sama kayak yang tadi, C-nya ini nggak ada diketahui, panjangnya, sudutnya pun nggak diketahui. Jadi nggak bisa dipasangkan ke situ. Jadi yang kita pilih adalah A, karena A diketahui 4 akar 6 dan sudutnya diketahui juga 60 derajat. Masukkanlah nilai A, sin A, B, A tadi, sin A, lalu B-nya 8 ya kan? Sin tetanya, lalu sudut B-nya adalah theta, sin theta. Jadi itu nanti saya langsung ya nak ya, nanti kamu jabarkan lalu kali silang kayak yang tadi. Inilah dikali silang dapat hasilnya. Ini tetap sin theta karena ini yang ditanya ya tadi ya, belum diketahui sin 60 derajat. Ini kali pindah jadi bagi. Sin dari 60 adalah setengah akar 3. 8 kali setengah itu adalah 4 akar 3 jadinya. Per 4 akar 6, 4-nya coret. Jadi tinggal akar 3 per akar 6 karena akar di bawah kita rasionalkan.
Ya kan, dapat hasilnya akar 18 per 6. Akar 18 ini bisa dikecilkan dengan 9 kali 2. Akar dari 9 adalah 3. Jadi jawabannya 3 per 6 akar 2 dikecilkan lagi jadi setengah akar 2. Sin theta setengah akar 2. Pertanyaannya bukan sin theta, tetapi tetanya. Sudutnya berapa? Jadi kalau ditanya sudutnya, maka kita menggunakan arkus daripada sin. Artinya, sudut berapa yang menghasilkan setengah akar 2? Kalian boleh lihat di sudut-sudut istimewa. Ya, itu banyak di internet ada, di catatan kita dulu semester 1. Jadi, theta dari sudut berapa yang menghasilkan setengah akar 2? Jadi, tetanya adalah 45 derajat. Sebenarnya setengah akar 2 ini masih banyak lagi yang lain. Ya, yang lebih besar sementara, tapi kita harus tahu bahwasanya segitiga ini jumlah sudutnya semuanya adalah 180 derajat. Ya, di atas 45 nanti ada lagi, tapi kalau misalkan udah di atas 180 derajat tidak mungkin kita masukkan kemari karena sudut dari segitiga itu jumlahnya 180 derajat. Makanya yang kita ambil tetanya 45 derajat. Berikutnya dari gambar ini udah diketahuin ya. Ingat ya, A, ini sudut A, di depannya garis A. Di depan garis sudut B ini nanti garis B. Depan sudut C namanya C. Tentukan panjang sisi dari C ini. Otomatis kita harus pakai rumus yang mana? C per sin C. Pasangannya yang mana? A per sin A atau B per sin B. Jadi yang kita ambil pasangannya adalah nanti A ya. Karena A diketahui ini 4, sudutnya juga diketahui. Kalau C nggak ada diketahuin. Jadi kita pakai pasangannya A. Sudah? Ditanya tentukan panjang sisi C. Ya kan? Berarti kan harusnya C per sin C kan? Kita udah pakai 1 karena ditanya adalah C. C per sin C. Namun sudut C kita nggak ketahuin. Ya mana bisa kerjakan kalau nggak diketahui. Bagaimana caranya? Jadi tadi udah Ibu bilang sudut dari segitiga itu adalah jumlahnya 180 derajat. Kalau ini diketahui 120, ini diketahui 30. Berarti ini berapa? Supaya 180 semuanya. Maka bisa kita tulis 180 derajat dikurangi 120 dikurangi 30. Maka 30 derajat. Maka udah dapat kita sudut C-nya 30 derajat. Baru boleh kita masukkan ke rumusnya. Nih, jadi C per sin C. C-nya tadi sudut C-nya 30 derajat. A-nya 4, sudut A-nya 120 kali silang seperti tadi ya. Pengerjaannya sama aja. Dapatlah C-nya 4 per 3 akar 3. Selanjutnya ini aturan kosinus. Nah, membedakan aturan kosinus dengan aturan sinus. Kalau aturan kosinus diketahui dia, nanti kan ada soal, Bu, kayak mana kita tahu itu aturan kosinus atau sinus? Jadi menentukannya kalau aturan kosinus, dia diketahui dua sisi satu sudut. Sudah bisa dikerjakan. Namun kalau aturan sinus harus ada dua sudut yang diketahui. Gitu dia ya. Jadi ini rumus-rumusnya aturan kosinus. Kalau ditanya sudutnya maka ininya itu dibalik-balikkan. Kalau ditanya cos A berarti B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC per. Ya kan? Ini B kuadrat tambah C kuadrat ini pindah kemari per. Dibolak-balik dari sini aja. Jadi ini kalau dia ditanya panjang ABC. Ini kalau ditanya sudutnya. Nah kalau kamu mau hafal yang ini nanti tinggal balik-balikkan aja untuk mencari cosnya. Contoh ya. Tentukan nilai dari X. X ini berapa? Nah, sebelumnya ini nggak ada ini. Ibu yang buat ABC-nya. Jadi buat di depan sudut A namanya A. Di depan sudut B namanya B. Depan sudut C namanya C. Jadi diketahui di sini A-nya adalah 4. B itu adalah X yang ditanya. C adalah 8. Ini kan aturan kosinus. Aturan kosinus yang ditanya adalah nilai daripada B. Berarti kita pakai rumus yang mana? Ya yang ini. Yang B kuadrat sama dengan karena ditanya adalah B gitu. Ya. Nggak ada dipasang-pasangkan kalau untuk aturan kosinus. Jadi ini. B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat. Ini rumusnya. A-nya tadi 4. C-nya 8. Sudut B-nya tadi 30 derajat. Cos dari 30 itu adalah setengah. Kita kalikan semua dapatnya 48. Kan ditanya B bukan B kuadrat. Rumusnya B kuadrat. Jadi kalau mau cari B, B sama dengan dikali pangkat setengah. Karena 2 kali setengah kan hilang pangkat 2-nya.
Jadi akar setengah itu kan sama dengan akar. Jadi akar 48 itu sama dengan akar 16 kali 3. Akar 16 itu adalah 4. Jadi B-nya adalah 4 akar 3. Nomor 2 ini dia tanya sudutnya. Sudut P-nya berapa gitu ya kan. Nah ini nomor 2 dia pakai PQ sama aja ya nak. Dia mau pakai ABC, KLM. Nah itu sama ajanya. Cuma ganti-ganti hurufnya aja. Jadi kalau ini ditanya PQ berarti PQ ini sama dengan apa gitu ya kan. Inilah P-nya di depan Q, di depannya R begitu. Kalau kamu nggak tahu memasukkan kemari, buat aja ke bentuk yang begitu. Jadi kan biasanya A kuadrat gitu. Jadi P kuadrat tambah Q kuadrat gitu. Nah kalau ini Ibu buat kadang-kadang ada pakai yang begini. Kalau ditanya di sini kan PQ kuadrat tambah PR kuadrat. Berarti kalau dipakai ABC ini adalah yang ditanya adalah cos P-nya yang di sini cos P. Nah ini kan ditanya P-nya ini ditanya P itu yang ini sudut P yang ini kan. Kalau yang biasa kita pakai kan A ya kan, ini A ini berarti kita pakai rumus yang ini. Yang pertama A kuadrat berarti B kuadrat ditambah C kuadrat. Jadi boleh PR kuadrat tambah PQ kuadrat yang mana di luar boleh. Ya dikurang A-nya, A kuadratnya. A kuadratnya kan ini kan A dari gambar biasa berarti 7 kuadrat per 2 kali PQ tambah PR. Jadi masukkan semua nilainya dapat hasilnya 1/5. Untuk mencari P-nya kalau ini karena dia nggak sudut istimewa, maka kita gunakan pakai kalkulator baru dapatnya ini. Dengan menekan 2 NDF cos, masukkan 1/5, dapatlah hasilnya 78,463 derajat. Ibu ulangi ya, pakai 2 NDF, tekan cos, tekan 1/5. Dapatlah sama dengan hasilnya nanti ini. Oke ya.